Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang menjelang sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat diskusi dan berbagai edukasi nantinya yang akan dilahirkan dalam momen podcast Padang Pariaman Bicara. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau telah meletakkan fondasi dasar keumatan dan keislaman untuk kita jalani dan lakukan dalam hidup dan kehidupan. Baik, ketemu lagi dengan kita di podcast Padang Pariaman Bicara. Kali ini kita sengaja mengusung tema membangun umat lewat pemilu. Artinya pemilu adalah helat atau hajatan negara digelar 5 tahun sekali. Nah, di momen-momen pemilu ini tentu berbagai isu, berbagai edukasi yang terlontar ke tengah masyarakat. Kali ini isu yang paling hot, yang paling penting bagi kita untuk sumber daya manusia adalah membangun umat lewat pemilu itu sendiri. Bersama kita sengaja dihadirkan narasumber dari kalangan politisi dan caleg sekaligus mantan anggota DPRD atau pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kita sapa dulu Ketua DPC Partai Umat Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Haji Zulkifli Sabata SOS MSI. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zul? Sehat, alhamdulillah. Kemudian kita juga menghadirkan tokoh muda, politisi Partai Bulan Bintang, yaitu Andi Jusra Bakar. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kemudian juga kita menghadirkan di politisi Sumatera Barat yang hari ini mencalon ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Bulan Bintang, yaitunya Bapak Armaidi Tanjung SOS MA. Assalamualaikum Pak Men. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Men? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, kita mungkin sedikit memberi pengantar terkait isu pemilihan umum yang akan dilakukan serentak pada 14 Februari yang akan datang. Nah, tentu ini tidak terlepas dari problem umat dan keumatan yang diharapkan bisa menjadi pelajaran yang berharga, baik itu bagi umat yang hari ini mencaleg atau bagi umat yang tidak mencaleg, katakanlah jadi pengamat atau jadi rakyat biasa. Nah, setidak-tidaknya pergeseran demi pergeseran yang terjadi di era globalisasi saat ini itu memberikan ruang tersendiri kepada umat itu sendiri di dalam memfilter nilai-nilai religius atau nilai-nilai keagamaan. Nah, mungkin kita minta dulu kepada Pak Zulkifli Sabata. Ini orang yang sudah berpengalaman di politik, pernah jadi anggota dewan, pernah jadi pimpinan dewan. Tentu setidak-tidaknya beliau tahu persis kondisi masyarakat dan kondisi umat, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Silakan, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Tuanku saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan doa, hajatan dan kebukaan kita tumpang kepada Tuanku. Sesuai dengan apa yang dilontarkan Tuanku tadi, bahwasanya hari ini masyarakat Indonesia tidak berapa lama lagi akan menghadapi
suatu pesta demokrasi. Demokrasi artinya demokrasi, suara hati rakyat. Iya, iya. Umat hari ini 1 detik atau 5 menit atau selanjutnya mengibahkan suaranya kepada partai politik untuk bagaimana 5 tahun ke depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini umat harus tahu 1 atau 2 atau 3 menit dia dalam kotak suara itu salah memenet meletakkan pilihan, maka ke depannya akan salah keadaan negeri. Iya, termasuk kondisi umat itu sendiri. Termasuk umat sendiri. Nah, telah berjalannya 2 dekade, maaf, kita ambil sedikit bahasa Rocky Group. Hari ini mereka sebagai narasumber di seluruh tokoh di Indonesia ini yang tak pernah mau diajak kompromi siapapun dia, selagi orang itu berjalan di atas landas yuridis diakui. Walaupun itu Anies sendiri, walaupun itu si Jokowi sendiri, kalau salah dia kata salah. Al-Hakum Rafiq ini Al-Quran. Nah, kata Tengku tadi, hari ini kemerdekaan hak asasi sudah terkubur sehabis-habisnya dalam kuburan pusara umum. Kita bukan mendeskripsikan atau menegatifkan sekarang politik. Pemain politik sini itu sendiri yang menyalahkan arti politik. Politik dalam cara untuk membangun negeri ke depan adalah politik umat. Bagaimana umat ini selamat untuk 1 hari dia, 2 hari atau 3 hari dia memanage suatu kepentingan partai mana dia pilih, itu ujungnya ke depannya bisa 10 tahun. Biasalah ulamanya, kenapa? Apa kata wa taqum minkum ummatu yadul khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oi Zulkifli Sabata, oi Tuan Kuda Menuri, oi Andi, oi masyarakat umat, salah kamu memanage suatu persoalan dunia ini, umat ini. Salah kamu peti negeri ini untuk memanage negeri ini hanya mementingkan sekelompok orang. Tunggu masa depan. Negeri itu tidak akan selamat selama-lamanya. Menarik sekali ini Pak Zul. Ini nanti kita iya, ini apa namanya? Artinya sekilas saya membaca yang diadakan pemilu selama ini dianggap oleh Pak Zul melalui Partai Umat ini agak salah gitu kan, sehingga merusak tatanan. Benar, nanti kita sambung. Mungkin kita ke Pak Armedi Tanjung, ini lebih agak mendalam diskusi kita ini. Jadi mungkin dari awal lah kisah Pak Ahmed ini melebur ke Partai Bulan Bintang. Kondisi apa yang terlihat dari segi umat ini, atau Partai Bulan Bintang ini bisa mengakomodir untuk kebaikan umat ini? Seperti apa Pak Ahmed melihatnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya melihatnya begini. Pertama, pemilu ini adalah agenda nasional atau agenda kebangsaan. Itu salah satu pintu bagaimana mencari pemimpin dakwah, pemimpin bangsa, pemimpin negara, karena negara itu adalah kumpulan masyarakat. Nah, kita di Indonesia ini ya, mulai dari Sabang sampai Merauke yang penduduknya lebih dari 270 juta, itu harus dan wajib ada pemimpin. Nah, pemimpin itu juga ada tingkatannya. Dan apa? Tentu dalam bahasa agama kita lihat itu, jangankan dalam jumlah yang begitu besar, jalan saja kita berdua disuruh kita memilih pemimpin. Nah, itu konteks hakikat pemilu itu saja. Lalu kemudian hasil dari pemilu itu adalah menghasilkan para wakil rakyat. Kalau pilpres itu presiden, wakil presiden, semuanya kita sudah tahu. Tentu yang nama memilih dari sekian banyak, kita harus tetapkan siapa pilihan kita. Nah, setiap pilihan kita itu pasti dia punya kelebihan dan punya kelemahan.
Iya, iya. Karena dia malaikat, karena dia manusia bukan malaikat. Nah, tetapi tentu dalam memilih pelaku pemilihan itu, mana yang dari sekian yang banyak itu menurut pemilih, menurut umat itu yang tingkat kelemahannya kurang, tapi kebaikannya lebih banyak. Lalu kaitan dengan artinya apa pemilu memimpin? Tentu kita ingin pemimpin kita pilih itu adalah orang yang berpikir untuk umat. Iya, iya, iya. Kalau dia tidak pernah berpikir untuk umat, ngapain dia akan memberikan manfaat pada umat? Jangan-jangan malah menyesatkan umat. Nah, saya kira itu. Lalu kemudian bagaimana kita memilih sosok-sosok yang ada? Ya tentu dengan melihat jejak rekamnya. Jejak rekam seseorang itu kita lihat mungkin dari berbagai sisi yang bisa kita nilai. Nah, sehingga apa? Tepat dan punya kapasitas orang-orang kita pilih itu jadi pemimpin. Karena memang kalau salah kita memilih pemimpin kita, maka kita juga akan merasakan akibat seperti Buya sudah menyampaikan tadi. Iya, iya. 5 tahun akan mengalami gitu. Iya, iya. Itu yang saya lihat soal pintu gerbang pemilu ini. Nah, apalagi zaman sekarang saya kira pergeseran pergantian sistem pemilu pun itu tidak bisa kita pisahkan dengan perkembangan teknologi. Kalau dulu yang dipilih itu gambar partai. Tetap, kenapa? Mungkin keterbatasan untuk tahu dengan sosok-sosok yang akan dipilih. Tapi hari ini hampir dengan berbagai media dan teknologi tergantung persona kita bisa tahu sosok seseorang. Nah, itu kita lihat. Jadi bagaimana juga teknologi itu mendukung dan bisa untuk kita kenal lebih banyak para yang akan kita pilih. Nah, tapi juga memang tidak bisa kita hindari juga ada juga berita-berita yang hoax. Nah, kita juga ini tidak mungkin juga ya, terutama yang di level nasional. Nah, itu saya kira. Tetapi sekali lagi ya, bagaimana kita memanfaatkan bahwa pemilu ini adalah pintu gerbang kita untuk memilih pemimpin yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Ya, oke. Ya. Jadi menarik dari dua pembicara ini, satu masalah pemimpin dan kepemimpinan, dua masalah lebih luasnya masalah keumatan. Ya. Artinya apa? Ketika pemimpin itu rusak yang dilahirkan oleh pemilu, maka umat ini ikut terbawa rusak. Mungkin Ketua Andi Eldusra bisa menyikapinya. Terima kasih Mangku, Iya. panggil Mangku Medi dan Pak Yizul. Alhamdulillah, syukurillah. Pertama saya sampaikan bahwa saya tidak berpartai politik sejak 2014 yang lalu. Iya. Cuman kemarin hati menggugah, kita hijrah di Partai Nasdem di Jambi, Pak. Jadi kehadiran di sini karena mengundang dengan Buya dengan Pak Zul, Iya. di sebagai anak menakan atau sebagai syarikat Islam, kita di masyarakat Islam. Nah, ya kalau sebenarnya saya tidak mau menyebutkan, saya juga ikut mencalekkan di Jambi, caleg Nasdem nomor 7, Pak. Hari ini? Iya. Terima kasih penghormatan yang luar biasa. Adanya podcast di Padang Pariaman ini, kita perlu memberi dukungan sebenarnya pihak Pemda atau pihak dari manapun harusnya. Jadi tabarakallah, dengan suasana seperti ini, saya pernah karena sering saya bolak-balik Jakarta sekarang ngurus syarikat Islam. Ini podcast tempat wadah yang sangat luar biasa untuk pertemukan para politisi, para organisatoris, apresiasi untuk Mangku Damanhuri dalam hal ini. Maksud Pak Med bagi orang kalangan media dan ulama, Pak Jizot Kesebatan. Sebenarnya masalah pemimpin itu tadi Pak Mangku. Win-win solution-nya itu memang harus dari masyarakat itu sendiri. Untuk mencari pemimpin. Contoh, kita berlawanan seri partai. Bukan bermusuhan, perlawanan dengan Pak Buya Tengku Armedi. Dan saya sendiri di Nasdem di Jambi, kan aneh itu. Tapi kampung halaman itu tetap karena kita tidak boleh kita lupakan. Jadi dalam hal ini saya melihat kami membawa kepada masyarakat
saya tidak apa-apa, tidak jadi pun terpilih tidak masalah. Iya. Saya sendiri, saya bilang sama Pak Buya Tuanku Mergen, tidak terpilih Tuanku insya Allah ikhlaskan. Itu kehendak Allah. Ya. Tapi program ini harus dijalankan, ya gitu kan. Iya. Itu beliau kan, apalagi beliau tidak terpilih maupun terpilih selama ini beliau sudah berbuat kan gitu kan. Iya. Tuanku Armeni Tanjung. Iya. Dan satu lagi saya berikan apresiasi nih, mohon maaf Pak Ketua Partai Umat, tidak ada yang berani sekarang ini caleg yang untuk provinsi Sumatera Barat berani mendatangani untuk kendaraan, ngasih kendaraan bermotor untuk operasional Surau Korong dan operasional Wali Korong, termasuk Nini Mama MUI. Iya, baru Pak Armeni Tanjung. Ini perlu di up di media dan dipertanyakan. Malah dalam hal ini saya juga mempertanyakan ke beliau, apakah benar-benar ini atau manipulatif atau gimana kan gitu kan. Jadi ini perlu artinya walaupun beliau saya di Nasdem, saya bertanggung jawab menyampaikan ini keumatan gitu kan. Nah, jadi ini apresiasi saya, ada tanda tangan Ketua Majelis Ulama Indonesia mengetahui maupun itu redaksionalnya penuh atau tidak, jelas itikat baik. Innamal a'malu binniyatnya kan gitu dari Pak Armeni Tanjung. Karena pimpinan beliau Bang Yusuf Iza Mahendra, Pak Ka'ban, Bang Afian San, Bang Hamdan Zulfa, itu guru saya sampai sekarang, cuma partai yang berbeda. Jadi harapan saya sekarang ini ada bilang para anggota incumbent, caleg-caleg yang akan maju itu janji-janjinya jangan didengar. Nggak boleh. Memang di politik ini kita dibayar untuk bicara dan berkomitmen. Contoh Anies Baswedan, Anies Baswedan gitu kan. Nah, di Sumatera Barat insya Allah kita yakin sepakat dengan Anies Baswedan gitu kan. Umumnya gitu kan. Mau Pak Men pun bilang pilpres ya serahkan suara masyarakat kan. Pak Zul juga kan. Jadi dalam hal ini saya hanya menyampaikan kalau ini betul-betul bisa kita para yang punya kemauan dan kemampuan, kenapa tidak kuncinya tetap masyarakat Pak Tongko. Saya juga merasakan dulu Pak di beberapa kita jadi bayang di DPR RI dulu, bayang tenaga ahli dan pernah juga honor di DPRD Padang Pariaman 5 tahun sebagai pimpinan fraksi. Yang kerja cuma 3-4 orang Pak. Minimal dengan pemilu sekarang ini di akhir zaman ini kan 2024. 100 tahun nih untuk Usmani. Sudah saatnya sentuhan hati, gerakan hati. Jangan kulit lah. Artinya sekarang kalau yang punya modal, punya duit, jangan ikut caleg juga. Itu namanya cari tokoh-tokoh, cari masyarakat, cari ulama yang bisa dinaikkan, gitu kan. Jadi kita jangan pecah belah oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menghancurkan Sumatera Barat dan bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Menarik sekali dari Andi Jusra Bakar. Artinya ini agak lebih luas lagi. Nanti kita ulas. Ini masalah persoalan keumatan. Cuman yang jadi pertanyaan ini nanti kita ulas, yaitu soal beda partai. Artinya ada sesuatu dengan Partai Umat dan ada sesuatu dengan Partai PBB. Nanti kita ulas. Mungkin kita lebih dalam lagi ke Pak Zul nih. Ini menarik sekali ini soal jangkauan jangkauan kerusakan tadi. Ini dalam program Partai Umat ini memang itu bisa dijalankan atau seperti apa Pak Zul tertariknya dengan Partai Umat ini sehingga Pak Zul dijadikan sebagai ketua Partai Umat Padang Pariaman. Ada yang sinkron program Pak Zul dengan program Partai Umat ini? Silakan. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Tongku Damanuri SH. Saya doakan berhasil. Ini suatu pertanyaan kita tunggu-tunggu nih. Sebelum kita masuk kepada substansi yang Tongku paparkan. Ini suatu wadah. Maaf Pak Tongku, 10 tahun saya pribadi meninggalkan ranah politik ini. 10 tahun, 2009 sampai 2010. Tentu saya ikut dengan kawan-kawan entah kemana-mana lah ya. Kembali lagi. Ada yang telepon, mau Andi telepon di PBB, ada artinya ada suatu teman mengatakan Pak Zul ingin tak berpolitik, kenapa tidak? Saya terangkan melalui media sosial atau telepon, politik itu adalah identik dengan agama.
hari ini kan dikubur katanya orang beragama, berpolitik, itu yang salah. Ini DPD imperial ini sistem Belanda ya. Tuangku disuruh tuangku. Kalau begitu itu Sabata, Sandi, kalau aku udah meluri ahli tentang tarikat aja. Gara-gara ajaran Belanda sampai hari ini, sehingga agama hari terkubur hidup karena politik dieliminasi. Salah satu agenda Partai Umat itu mengatakan bahwa orang-orang tokoh agama, petinggi-petinggi tentang hidup kerohanian, harus masuk dalam peta politik. 60 ayat itu, gak mau ngecek nggak begitu tadi orang Minang, maja Nabi Rasulullah. 60 ayat itu, nawat takum minkum itu 60 ayat wal asri. Itulah agama. So, kalau tidak ada agama di negeri ini dulu, petinggi bangsa ini, kita mungkin susah negeri yang tak berantai. Sudah ada Haji Gusani, ada Pak Hatta, ada Nasir, ada orang Sumatera, ada orang Jawa. Itu ahli agama, mereka mantik ahli dalam ilmu agama. Masuk partai politik sampai hari ini Badatun Taibatun Warbungahu. Ajaran mereka, tapi dieliminasi oleh sistem Belanda. Makanya naik hari ini yang etos ini tidak ada satunya alhamdulillah untuk beramah. Namun nomor satu ini. Kenapa setiap caleg itu jangan naik di jalan, dia udah SA, SE, baru kemarin sore mencari dia. Terpilih dia karena nasib baik, apa dia ngapain di parlemen dia? Maaf ya. Duduk datang dia itu lalu. Maaf ya, sampai hari ini kayak tingkat DPR MPR itu dikubur demokrasi. Kenapa dia tidak? Kalau dia ada agama, walaupun Andi Suradi tahu ini orang preman, tapi ada agama. Pimpinan. Kalau kita perlu. Dia akan bersuara lantang. Karena ada sini jihad. Ini lah SH, malah ditinggung, tapi nggak ada dasar agama. Ditekan oleh partainya. Siapa yang bicara akan dibaca. Kalau Andi Suradi silakan bicara. Berhenti di saudari anggota BB, masing-masing ditunjuknya. Kenapa ada agama? Tidak, aku dengan manusia, aku dengan Allah. Nah, dengan bahasa sejuk, siapapun yang jadi anggota calon DPRD, kita kan ada dialog interaktif. Apa misinya untuk duduk di parlemen? Menyelamatkan umat. Kalau menyelamatkan umat nanti Allah bantu dia. Nah, dulu sebelum kita mencalon ke sini, waktu kita etos bupati calon waktu itu adik-adik itu. Dah, kecang kasih adik itu, dia punya kata-kata masalah pondok tafsir Al-Quran. Insyaallah saya sampaikan melalui adik-adik, ternyata dia nggak jadi mencalon. Jadi tuanku, alhamdulillah ini suatu wadah. Kapan perlu seluruh caleg engkau aja, tapi terkadang ini kan media sangat canggih ini. Apa mitos, apa gebrakan ke depan mereka untuk umat Padang Baraman dulu. Apalagi dulu waktu tuanku jadi wartawan senior Padang Baraman, kayak mereka suruh kembali ke mana mestinya. Waktu itu kita dari sana. Kita dari sana. Sehingga karena Andi Surah Sabata, Yusdanin, Akyadi, kau kan panik. Aku salah dah. Awak agak garing 5.000 atau tak mengaju. Kami etosumku 5.000 per garing. Setiap orang. Di mana anggaran itu ketua gitu, kecek musal kasih. Akhirnya terdapat masuk setiap garing di masjid di musara kita gaji 5.000. Setelah itu Andi naik lagi pimpinan dewan, tolong berikan uang sekolah di SD sampai SMA. Angkat tangan, sangat SMP tolong dewan. Kita cengkel duit nanti. Kenapa? Hari itu waktu itu 10 tahun yang lalu masa kepadang-padaman minim sekolah juga anak lebih bahkan masuk sekolah tuh bagi juta. Hari ini memang dibebaskan bagi juta. Maka kami bagaimana umat Padang Baraman tahu dengan situasi kondisi daerah, apalagi dengan adanya bandara kita internasional. Barometernya dah Padang Baraman. Apa yang terjadi kini tuh? Sabu-sabu, KDRT, ini tawaran kok Padang Baraman satu. Bini minta saya kaki, maaf. Termasuk kasus stunting Padang Baraman juga. Jadi LGBT kan. LGBT, Allahu Akbar, ya Allah Tuhan. Kita mohon tempatnya. Jadi dengan adanya hubungan suatu wadah ini, mungkin ini kalau bisa nampaknya udah marginalis. Kami udah tahu, cuman dengan kita mendengarkan nanti kita akan bersama kuasa sampai hari itu seluruh partai belum saja persoalan dengan KPU. Maaf ya. Hari ini partai KPU ini maaf ya itu. Saya ngomong itu waktu rapat Bawaslu seluruh pejabat bernama di Bupati, Dandim, Kapolres, unsur di Pemda, ada Kesbang Limnas, ada Damkar.
hari ini peraturan KPU di Indonesia sudah bencong. Maaf Pak Jaksa. Kenapa? Hari ini dibikin, besok dibuka lagi. Iya. Yang payah itu kami, pimpinan partai, Pak. Sehingga diolah alih sehingga kita yang berpikirnya untuk partai aja, belum lagi untuk kader. Hari ini, Iya. SKDK lah, rekening pribadi, segala macam. Ini pun kita tahu dia bahasa. Pasar rekening pribadi Pak anggota dan diminta, kayaknya uang negara yang datang sini. Kalau ini partai kita yang belum pernah minum itu apa? Kalau pernah oke lah, jadi disatukan. Nah, setelah SKDK politik, SKDK pribadi lagi. Hari ini belum selesai kami. Waktu aku bercerita itu, waktu melakukan itu, kami di KPU. Iya. Dengan dialog dengan KPU. Jadi itulah semacam masukan untuk ranahnya politik. Silakan berpolitik, tapi yang Islam. Iya. Apapun partainya, harus yang tahu, yang kader lah. Iya. Jangan yang naik jalan. Akhirnya berangkat dari bawah. Ujung nanti endingnya kan ke pusat. Kalau zaman dulu kata tokoh yang hari ini, yang reformis itu pemilu 55 dan 99. Iya. Itu yang kita bicara itu reform itu. Iya. Yang demokrasi itu, yang hak rakyat itu, yang tidak tereliminasi itu walaupun sedikit ada, itu 99 dan 2055. Jadi pemilu 2024 Partai Umat mengindikasikan ada semacam intervensi negara sebagai partai baru. Allahu Akbar. Kalau bicara ini freedom of joy ya, kita mengambil kepada Rocky Group. Iya. Kalau nak doa tuanku ke partai baru dah terkubur. Sehingga kami kan tereliminasi waktu partai. Waktu pengumuman pertama Partai Umat belum masuk kan? Belum masuk. Iya. Waktu itu kami ada pertemuan seluruh partai di Padang Pariaman, di Padang Pariaman di hotel Denai. Iya. Narasumbernya S2 tentang politik hukum 100%. Bicara seluruhnya tokoh-tokoh politik Padang Pariaman. Ada Bawaslu KPU, ada narasumber. Pak, maaf. Saya sebagai Partai Umat pimpin hari ini, dulu saya di sini. Kita katakan lebih baik bahasanya hitung jam KPU akan mengumumkan partai lulus. Tapi hati saya mengatakan Partai Umat tidak lulus karena dari awal sudah dipersulit. Iya. Bicara itu, sehingga Bapak ini terlalu vokalnya dimatikan ini. Kami bicara. Iya. Bahasa kenapa? Mulai dari awal video call lah. Semacam faktor partai ditelepon aku seorang anggota partai dia. Iya. Mana KTP-nya? Salah KTP gagal. Iya. Sementara partai-partai lain tidak pernah verifikasi Zarek non on Zarek plus. KTP debat. Atau diusahakan gagal. Akhirnya gagal 2 provinsi. Setelah diulang sukses. Iya. Jadi kepada pemimpin negeri ini, maaf ya, ada semacam suatu ketidakadilan dalam ini. Dari awal kita ngomong tuh, dari awal apapun bentuk organisasinya, walaupun di surau, di masjid, di korong, di kampung berpolitik, dari awal sudah kotor, ke atasnya pasti kotor. Apapun partai. Tapi dari awal sudah bersih, ke atasnya pasti akan bersih. Kenapa yang terpilih itu orang bersih? Iya. Tak mungkin lah dia ke atas itu akan kotor. Tapi dari awal tuh dia sudah kotor, di atas itu dia kotor, ke bawahnya apapun bentuknya. Nah, walaupun kita bicara begini, tapi orang yang di masyarakat lebih pintar daripada politik. Kenapa? Dia tahu bagaimana politik sebenarnya. Menyamakan umat ini yang kita samakan. Ini penghujung zaman. Kalau tuanku ulama dia tahu nih. Ini kata adik kita tadi, adik Surah, ini dinasti Utsmaniyah di Turki. Itu adik saya tuh ya. Sekali 100 tahun Allah akan bangkit Islam. Untung-untung Ungku, Ambo, Andi Surah bakal dengan ada dalam ini. Iya. Kalau tidak ikut kita dalam ini, bukan kita umat Nabi memang. Ada suatu hari nanti Islam akan jaya di mana pun berada, ikut dengan dia. Walaupun dia roh politik, walaupun dia pengusaha, walaupun dia pedagang, ikut. Kenapa? Wal takun minkum ummatun. Iya. Mengajak orang untuk berdalam apapun bentuknya, lah sama orang politik dia, mau pedagang dia. Kayak Rasulullah itu, sama sahabat itu, seluruhnya jenderal Taliban. Sedang bekerja dia tiba bagaimana untuk jihad, dia tinggalkan kerja. Iya. Bagaimana umat Mekah Madinah untuk dalam keadaan naun Allah. Tapi kalau agama kita tinggalkan,
kita eliminasi apapun bentuknya. Anu kita awet ada vaksin. Iya. Tapi kalau agama kita duluan, mana waktu zaman Rasulullah itu ahli teknologi orang, ahli ekonomi. Tapi kenapa sampai hari ini tidak bisa membandingi, tidak akan ada suatu cara yang bisa membandingi zaman sahabat. Iya. Radilan, Allah tidak udah dan kau Nah kita arah mengarah ke sana. Apapun politiknya, 18-24 partai hari ini tabung dengan Aceh, ada 5 partai, kita 18 di Aceh 5 partai ya. Iya. Sini ada 20 berapa? Nah, itu kita etos apapun partainya, walaupun kata orang presidennya begitu, presidennya begini, selagi dia ada mendukung kita ini, mari kita bekerja bersama untuk bagaimana dari kita masing-masing ada the religion of Islam. Iya. Nah, jadi itu tangkulah. Jadi Partai Umat, kita masuk Partai Umat ada satu sistem. Apa Partai Umat? Tegakkan keadilan lawan Kezaliman. Itu Amerika sudah kesabaran dia. Iya. Walaupun nyawa taruhannya. Hari ini demokrasi kata mereka sudah terkubur hidup-hidup. Iya. Alhamdulillah. Mungkin sekarang dalam konteks lokal Padang Pariaman, SDM caleg kita yang kita persiapkan apa sudah mengarah ke program dari pusat? Kalau untuk Partai Umat, alhamdulillah. Kalau untuk Partai Umat, setiap caleg Partai Umat kita panggil dia. Bahkan partai di luar partai PKS yang baru masuk hanya satu partai Islam yang partai Islam, yang nasional namanya. Jadi kita harus benar-benar kata Ameris dulu kan dia di PAN. Iya. Maaf ya, PAN bukan partai Islam, partai nasional. Ini partai Umat lah nasionalnya Islam kok. Itu Bulan Bintang pun juga partai Islam. Kalau PBB, tapi yang baru masuk, PBB kan baru udah dulu. Yang baru masuk ini hanya partai Umat Islam. Yang 5 tahun partai lulus, yang Islam lah nasionalnya partai Umat. Yang kedua, Amerika karena dia tokoh reformis dan tokoh PAN, dia selalu mengatakan kepada kita, sering kita meeting, jangan melenceng daripada sunnah Rasul dan Al-Quran. Iya. Jadi menarik sekali ulasan Pak Zul. Nanti kita dalami lagi di masalah lebih jauh lagi, lebih lokal lagi. Artinya kita punya suatu konsep adat bersandi syarat bersandi kita pula. Nanti kita sinkronkan dengan agenda Partai Umat. Mungkin ke Pak Med, ini soal keislaman lagi nih. Saya mungkin ada sedikit banyaklah membaca sejarah Partai Bulan Bintang ini soal nilai-nilai keislaman itu. Iya, kalau tidak salah ini Partai Bulan Bintang ini adalah jelmaan dari Masumi lama. Masumi yang template-nya Natsir, ya kan? Artinya garis lulusnya soal akidah, soal Islam itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, seperti apa ketika menghadapi situasi politik secara nasional ini, ketika Prof. Yusril Iza Mahendra, sang ketua umumnya PBB itu menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Gibran, ini kalau dilihat dari segi dinamikanya di bawah kan berbenturan. Saya yakin ini kader-kader PBB banyak yang hengkang gitu kan, atau setidak-tidaknya parkirlah dulu dari partai ini. Nah, Pak Med sendiri seperti apa melihatnya nih? Ya, baik, terima kasih. Ya, tentu seorang sosok Pak Yusril, tokoh yang saya kira zamannya itu mulai dari Orde Baru, reformasi, sekarang itu tetap konsisten dengan perjuangan. Dan tentu beliau yang melihat perjalanan yang panjang itu, saya kira tentu beliau punya pilihan yang tidak gampang, itu saya kira tepat. Soal soal siapa yang ini kan baru dalam proses pemilu ya. Tapi tentu Pak Yusril melihat ide, gagasan, kemudian pikiran apa yang di PBB itu, menurut beliau ya mungkin di situ tepatnya dalam konteks nasional ya. Itu saya kira kalau kita berpikir nasional, tapi kalau berpikir lokal lain lagi, itu yang harus kita lihat. Itu sudah. Tapi kalau kita berpikir lokal, soal tadi tema kita soal umatan, saya melihat itu memang kita di Padang Pariaman, Kota Pariaman, pada soal umat tadi memang sangat menyedihkan. Saya menyambung apa yang sampaikan itu. Saya punya data-data seperti ini. Salah satu data saya itu menyebutkan bahwa tingkat moralitas orang Pariaman
itu sekarang kita sangat prihatin. Iya. Tadi sudah singgung soal LGBT. Angka kecenderungan penderita HIV dan HIV itu terus naik. Tahun 2001 itu datanya yang itu sempat datang ke rumah sakit lalu konsul itu hanya sekitar 13 orang. Iya. 2002 itu meningkat jadi 24 orang. 2003 data sampai Oktober itu saya dapatkan itu sudah 53 orang. Coba bayangkan dari 23 ke 23 sampai ke 53 kan 100%. Iya. Nah, dari satu orang itu yang dan ini korbannya yang menderita itu banyak, dalam istilah itu LSL, laki-laki suka laki-laki. Iya. Nah, dari kasus di mana ini? Iya, di Tanah Bilut nih. Ada Iya. Nah, dari satu orang itu di belakangnya ada 20 sampai 50 orang. Arti kalau ada seorang yang menderita nih, itu 20 sampai 50 orang ada. Kita bisa bayangkan. Iya. Nah, kemudian ya HIV itu rata-rata 70 sampai 70% itu adalah yang LSM tadi. Sisanya apa? Baru pergaulan seks bebas. Satu lagi, kita ini kan orang banyak merantau nih. Iya. Nah, di kampung dia aman-aman saja, tapi di rantau siapa yang bisa jamin? Iya. Saya 2017 ya, 2014 ya. Kita baru bergabung, percaya sebagai sekretaris forum komunitas sehat, boleh memahami itu ya. Saya kaget di sebuah kecamatan, itu ada 3 yang sudah terdeteksi. Ada satu kasus menarik itu. Dia anaknya terkena HIV. Lalu terkena HIV, pasti dia ini dari orang tuanya. Iya. Lalu kemudian dari orang tuanya kita coba orang rumah sakit mendeteksi bilang ibunya tidak pernah bergaul. Dia ngaku tidak pernah selain suaminya. Iya. Lalu prediksinya kan pasti suaminya. Awalnya suaminya menolak. Tapi setelah dijajaki, diakini, baru dia ngaku bahwa dia pernah merantau ke Batam. Ketika di Batam dia sempat berhubungan dengan wanita yang seperti itu. Itu baru satu kasus HIV. Lalu apa lagi? Soal kekerasan seksual kepada anak. Mohon maaf itu ada rumah perlindungan sosial anak di Kota Priapan. Karena mulai saat juga dekat. Sampai Oktober lalu itu sudah ada 58 kasus yang ditanganinya. 8 kasus itu adalah anak-anak korban kekerasan. Anak-anak berhadapan dengan hukum. Biasanya anak yang pencuri, anak yang melakukan kejahatan. 50 kasus itu adalah anak-anak korban kekerasan seksual, perkosaan, sodomi. Nah, itu mayoritas, walaupun wilayahnya Padang Priaman dan Kota Priaman dan beberapa daerah lain, tapi yang mayoritas adalah di Padang Priaman. Iya. Nah, pelaku dari korban seksual dia adalah pelakunya itu umumnya orang yang terdekat dari anak-anak ini. Bisa ayah kandung, ayah tiri, pamannya, guru ngajinya. Iya. Jadi saya bicara ini karena data orang itu ini, bukan menakut-nakuti, tidak. Nah, artinya apa? Orang yang selama ini kita anggap melindungi anak-anak kita perempuan ini, ternyata itu yang merusaknya. Iya. Lebih celaka lagi adalah ketika kasus itu mulai diketahuan, dia mencoba beberapa orang, baik yang orang terdekat si korban mencoba kasusnya didiamkan. Ini lebih bahaya. Iya. Tidak mau diproses hukum. Masih untung kalau ada beberapa pihak yang paham di hukum, udah ini biasa dilanjutkan di proses. Kenapa? Kalau dibiarkan, itu akan terus maju lagi. Ada lebih sadis loh. Itu, tapi bukan di Padang Priaman, tapi di Masjid Sumba Barat. Ada korban itu sampai 40 orang, hanya pelakunya umurnya 24 atau 20 orang. Jadi 20 tahun umurnya. Dapat bayangkan, ini persoalan umat ini, maksud saya. Nah, artinya belum lagi kasus narkoba. Iya.
Itu banyak juga. Nah, tentu kalau bisa memang orang-orang yang diberi amanah ini paham dengan kondisi ini supaya apa? Dia mulai berpikir bagaimana memberikan pemahaman, meningkatkan edukasi ke masyarakat. Ya, Assalamualaikum. Dia tidak bisa ini aja saja dengan hal-hal yang sifatnya fisik terus kita bangun itu. Mohon maaf, kita bukan mencela ada pembangunan itu, bukan tidak. Iya. Tapi kalau mental masyarakat kita rusak, bagaimana? Nah, itu yang saya kira menarik. Nah, salah satu kita pemilu ini bagaimana memilih orang yang paham dengan kondisi masyarakat, lalu bisa mengedukasi masyarakat. Sama dengan ini yang Buya bilang tadi kan, kalau dia saja memang soal keumatan dia tidak paham, mana mungkin. Iya. Nah, itu saja. Tapi ada program yang spesifiknya yang dibawa oleh seorang Armedi Tanjung dengan partai BBB untuk mengurangi angka-angka yang banyak tadi? Sudah pasti. Kenapa? Ya, kenapa? PBB itu adalah Partai Islam, Nuansa Islam. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang imannya lemah. Nah, ada yang lagi menarik itu. Dari yang anak-anak yang lelaki suka laki-laki itu, sebagian besar mengaku mereka kehilangan tokoh ayah. Ini praksi bagi kita laki-laki ini para preman. Iya. Ibu. Kenapa dia kehilangan sosok ayah itu? Pengertiannya ada dua. Pertama, kehilangan sosok itu secara fisik. Yang kedua, soal non fisik. Iya. Mungkin dia punya ayah, tapi tidak pernah mendapat sentuhan kasih sayang. Iya. Nah, kemudian saya tahun 2017 itu dipercaya mendampingi sebagai pekerja anak di Padang Preman. Pekerja anak itu anak usia 17, tidak sekolah, lalu dia bekerja. Dikumpulkan programnya selama 4 bulan di Kementerian Tenaga Kerja. Saya ada 9 orang pendamping nih. Lalu masing-masing ada 7 sehingga jumlah anak itu 63, tapi 1 orang absen, sehingga 62. Dari 62 anak ini, itu lebih dari separuh ayah dan ibunya bercerai. Baik secara hidup maupun secara mati. Nah, itu satu. Kemudian saya juga menemukan bahwa ada seorang perempuan usia anak yang terkecil itu 1,5 tahun, tapi sudah punya suami lebih dari 4 orang. Iya. Bayangkan. Itu hal-hal yang tinggal di gubuk yang sangat memperhatikan. Nah, ini saya kira masalah-masalah sosial itu kalau ada pendekatan keagamaan, saya yakin itu akan berkurang. Iya. Kalau menghabiskan tidak mungkin, karena memang itu sudah dijadikan oleh Tuhan sesuatu yang ada yang baik pasti ada yang buruk. Cuma kita bisa menekannya. Iya. Belum lagi kalau kita lihat pergaulan di anak-anak sekolah yang hari ini dengan menggunakan HP gawai yang tidak terkontrol, itu juga akan membuat masalah. Saya kira itu melihat pintu benang merahnya. Iya. Masalah keumatan dengan PBB. Pasti sama dengan umat saya kira berdebat karena memang visinya bernuansa berbasis Islam. Ya kita harus akui ya. Secara nasional, Partai Islam juga masih kecil kalah dengan Partai Nasionalis. Nah, itu yang terjadi. Nah, barangkali saya juga merasa terpanggil dengan ikut di Partai Bulan Bintang. Mudah-mudahan semangat itu masyarakat kita boleh memahami. Nah, bahkan tadi juga ada mungkin sampaikan bahwa kalau tuanku ulama nggak boleh ikut politik, itu kan lebih lagi. Mohon maaf di Padang Preman berapa persen kalau kita mau sekali-kali kalau memang pesantren banyak berapa orang perbandingan anggota DPRD di kabupaten yang besar ini dengan yang berbasis agama. Mungkin yang pernah pengalaman, dia yang pernah pengalaman di sana di parlemen bisa lihatlah bagaimana ketimpangan beliau. Ketimpangan selama ini. Itu dia. Antara anggota dewan dengan komunitas yang diwakili. Baik, ini mungkin kita dalami nanti. Ini mungkin saya tertantang juga sama nanti Yusra ini.
Ini soal keumatan tadi, ini tingkat itunya, tingkat katakanlah semacam tingkat kepercayaan gitu, begitu spesial dihadirkan ketua partai umat di sini, caleg partai PBB gitu kan. Nah, mungkin Pak Andi Jusra mungkin punya pandangan tersendiri, atau hanya dengan lewat dua tokoh ini kira-kira bisa mengubah keadaan, bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu seperti apa? Insyaallah. Terima kasih banyak Mongku. Iya, iya. Mongku adalah Guru Ambo, Pak Zul Guru Ambo, Pak Ahmedi Tanjung Suhu Ambo. Iya, iya. Artinya dalam hal ini kita cocok di sini. Saya mencoba menyampaikan ya. Iya. Dan ini asbab wadah. Iya, iya, iya. Saya terima kasih sekali sama Pak Ahmedi Tanjung. Ini mohon maaf aja kepada Bapak Hamdan Zulfa, beliau udah sekas kita gitu. Iya, iya. Saya sampaikanlah ke seluruh umat muslim. Iya, iya, iya. Sampaikan kepada rekan-rekan. Masih ada tuh WA-nya, silakan nanti di screenshot bisa. Iya, iya. Pak Hamdan Zulfa sebagai ketua Serikat Islam. Dia ketua Serikat Islam, tapi sekjennya Pak Ferry Yuliantono, orang Gerindra. Oh, iya, iya. Penasihatnya Pak Jantori, wakil pres ketiga. Jadi di Serikat Islam itu banyak pimpinan partai. Iya, iya, iya. Artinya itu mau kita kembangkan kembali. Itu kan khas syukur. Cuma bisa satu visi dan misi ya soal keumatan dan soal Islam. Iya, itu. Makanya kemarin yang poin menarik untuk aku. Iya, iya. Mudah-mudahan Pak Hamdan Zulfa sebagai Dewan Pakarnya Pak Anies Baswedan Iya, iya, iya. mendengarkan hal ini. Yang membuat fakta integritas yang sampai ke Pak Anies Baswedan itu Pak Ahmedi Tanjung, walaupun beliau udah orang bulan bintang. Luar biasa ya. Iya. Ini masalah keumatan beliau sebagai pimpinan Syarikat Islam di Sumatera Barat. Iya, iya, iya. Penasihat Syarikat Islam di Padang Pariaman. Jadi pihak Partai Bulan Bintang, Bang Fian Sarno, abang saya, Bang Yusril, ini beliau perlu diapresiasi. Kenapa? Permintaan ini menyampaikan apa? Ini bikin bahwasanya meminta. Sampai sekarang ini belum nih hidayah. Iya, iya, iya. Anies Baswedan menyatakan penempatan satu guru hafiz Quran ya, di setiap masjid desa di seluruh tanah air. Menetapkan satu alim, orang alim ilmu agama ya, alim ulama di setiap itu ditanggung oleh negara, dan badan dibentuk badan pengelola negaranya. Dan itu kami berpikir dulu bersama-sama. Semasuk dengan Pak Zulkifli Sebata dan dituangkan sama Pak Ahmedi Tanjung. Dan kemarin sama Pak Prabowo itu berkas sudah dikasih juga melalui Pak Ismunan di Gerindra sebagai orang Serikat Islam. Artinya ini belum mau kita buka. Kenapa? Tiap sebentar teroris. Bisa Tuanku dibilang teroris, bisa Quran dibilang teroris, kita kan dia domba semuanya. Iya, betul. Artinya, saya lillahi ta'ala wallahi tidak jadi anggota DPRD pun dari Nasdem di Jambi tidak masalah. Tapi di Jambi itu setiap desa ada hafiz, ada alim. Ini pahit katanya nih. Di Sumatera Barat, saya udah bilang sama Pak Gubernur, Buya Mahdi Al-Mukarram PKS. Buya, 3.000 orang hafiz Quran, alim. Insya Allah siap dia. Menung kawan, menung Buya. Jadi ini Buya, ini tuanku sangat pandai sekali memancing melalui podcast bicara ini. Jadi saya bukan apa-apa. Paling tidak saya bilang berbagilah. Berbagi apa? Itu kan janganlah sampai anggota dewan ini dibujuk sama pokir. Apa cerita? Dulu saya kesepakatan aspirasi itu 150 juta. Kita bisa sampai 5 miliar, bukan karena saya. Memang enggak. Bisa hati. Kenapa? Saya bicarakan apa? Kepentingan. Monggo minta 2 kilo, 4 kilo kasih kepala PMI. Kenapa? Kita punya kartu truk masing-masing, kita saling menjaga. Sekarang enggak kenapa pokir? Jadi bukan anggota dewan pokir, kita tuh harus jadi anggota dewan masyarakat. Contoh Pak Zulkifli Sebata sekarang. Banyak pun kelemahan beliau, kelebihan beliau banyak. Kebijakan banyak. Tidak pernah ambil presentasi proyek. Pak Ahmedi Tanjung belum apa-apa udah di satu pena kan? Bisa mengumpulkan ribuan orang. Tolonglah warga masyarakat. Beliau di situ Tobu Gadang kan, Kota Pariaman. Berpikir bersama-sama kita. Apa yang tercipta nanti yang terpilih itu itulah perwujudan dari pikir masyarakat. Kalau misalnya dapat yang terbaik, itu adalah yang terbaik. Jadi di sini Mongku, saya hanya menyampaikan ini sekali lagi saya sampaikan ke Bang Ali Muhtar Ngabalin.
itu proposal itu sudah dibawa ke Jokowi dulu. Saya juga kasih ke Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Tersangkut sama Bang Ali. Beliau jadi jubir. Pak kawan tuh kan gitu kan. Nah, abang tuh. Jadi saya sangat dalam ini ilmu agama saya sangat minim. Cuman saya takzim kepada para ulama dan tuanku. Harapan saya cuma gitu. Saya sampaikan ke Pak Anda Zulfa dan Dewan Pakar Prabowo pun itu orangnya pengurus syarikat Islam. Dewan Pakarnya Ganjar pun pengurus syarikat Islam. Jadi sebenarnya temanya saya ini sebagai perpanjangan tangan syarikat Islam di sini, tapi mungkin lupa dari buku kan bilang nanti marah Pak Surya Paloh kan. Jadi Pak Ahmad Gobel juga pimpinan di syarikat Islam pusat gitu kan. Artinya kenapa itu saya bawa? Saya bilang syarikat Islam benar-benar nggak mau syarikat Islam itu sungguh-sungguh. Saya sampaikan. Sampaikan di Padang sama Bang Hamdan. Sampaikan semua kan. Bang, semuanya jadi Dewan Pakar Bang. Orang tokoh syarikat Islam jadi Dewan Pakar di Anies Baswedan. Kemudian Anies Baswedan menang. Kan gitu kan? Allah jaga. Ya Pak Mazul ya? Pak Medi. Dewan Pakar Pak Prabowo juga orang syarikat Islam. Dewan Pakar Ganjar orang syarikat Islam. Syarikat Islam itu tidak kelihatan, tapi ada di mana-mana. Jadi dalam hal ini kalau tidak terbukti, saya diyakinkan sama Bang Hamdan, nanti saya bisa screenshot itu. Dinda, sampaikanlah kepada rekan-rekan, kepada ulama, rekan-rekan Islam, pejuang Islam. Ini akan terwujud karena belum sinkron dengan Anies. Ini kan ada lelucon di Jakarta kan, di Matraman sama proklamasi. Ini lelucon yang sampai ke telinga saya kan. Ini kalau dibuat seperti ini si Andi ini ada apa nih? Ini mau seperti Hamas ini. Syarat Hamas itu kan 15 juz. Nanti Anies gini lagi. Saya terus terang, saya orang Nasdem, anggota Nasdem. Saya tetap kompromi dengan Pak Prabowo juga. Saya sampaikan, saya ngomong nih fair ini, ini cara nih atau nih hidayah apa nih Pak Prabowo di Kemenhan, kok payah sekali mencari komando cadangan inti. Orang pas Quran ini kekuatannya insya Allah tidak berapa desa? 90.000 kali 2 alim 180.000 berapa? Tidak cukup 4 triliun kok. Kok susah-susah? Otak para pemimpin kita itu sedang dirasuki oleh perang asimetris, adu domba segala macam. Jadi harapan saya cuma itu. Saya apresiasi beliau anak beliaunya saya sangat bersyukur nih di Temuro, di Al-Fatah Temuro. Al-Fatah Temuro itu 5.000 10 tahun terakhir, 5.000 orang yang khatam kubro hafiz Al-Quran. 10 tahun 50.000 kan. Jadi artinya ini tuanku sebagai ulama, tuanku kampung, Pak Armedi tuanku kampung, beliau Ustaz Muhammadiyah tapi siapa kampung. Saya orang Tangerang yang belajar sama kedua-duanya dari NU Muhammadiyah. Saya bicara ini apa? Cuma saya minta ya Allah, tempatkanlah satu hafiz Quran dan alim setiap desa negara yang biaya. Sekarang udah berjalan tapi manual. Jadi harapan saya ini dalam hal ini, kalau Pak Prabowo dulu menyatakan kami tim Prabowo bilang, tidak masalah, saya sebagai orang syarikat Islam. Pak Anies Baswedan menyampaikan satu hafiz Al-Quran untuk satu desa, satu alim untuk satu desa, difasilitasi seperti yang dibuatkan oleh editingnya oleh Pak Widi Tanjung. Itu bagus. Orang Ganjar beliau nggak minta, dia Pak Widi ya. Kalau minta kita kasih. Walah, kita sebagai orang syarikat Islam. Tapi sebagai Partai Nasdem, saya hijrah di Partai Nasdem di sana karena lingkungan di situ religius, nasionalis religius. Saya karena istri di Jambi kan, saya ikut juga lah dalam hal ini. Saya sudah sampai kepada pimpinan bahwa satu-satunya niat saya cuma ini. Cerita misalnya 10 mobil untuk satu penghidupan di Bungo Tempo itu hanya membuat sona. Benarnya itu. Inti sebenarnya apa? Ini satu hafiz Quran. Kenapa saya udah ngomong dengan petinggi, saya udah ngomong dengan Buya Mehaldi. Buya kasih saya waktu 15 kali 24 jam. Saya penuhkan 3.000 orang. Syarat untuk berlaku silakan. Tapi apa yang terjadi? Mungkin ekonomi muslimin tidak cukup. Kalau dikelola nanti sama Andi mungkin tablik masuk, NU masuk segala macam. Saya terus terang aja. Kalau berpikir hanya untuk komunitas, ngapain kita dulu? Beliau PBB. Betul. Bapak di NU. Ini Partai Umat. Ngapain? Orang Muhammadiyah. Tulen kok. Tidak pakai Bismillah. Tapi sekarang udah penyesuaian. Jadi artinya
ya paling tidak para petinggi-petinggi di Provinsi Sumatera Barat ini berpikir juga lah. Iya, iya. Yuk kita, ini Pak Gubernur saya minta maaf, saya bicara beberapa kali, ya, ada dokumentasinya, ya, dan itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa terlaksana nantinya. Siap. Jadi saya ini agak oleng kalau bicara kayak ini nih. Harus tuh. Dan saya sampaikan hal ini apa namanya itu, waktu Pak Ali Mukhni juga demi Allah ya, tapi alhamdulillah sudah terlaksana. Iya, ini. Jadi hafiz Al-Quran itu orang Sumatera Barat ini lebih 5.000 orang sebenarnya datang. Iya. Datanya ada sama siapa? Pak Armedi Tanjung, Iya. ada sama Pak Zulkifli Sabata. Iya. Manfaatkan. Nah, tidak perlu dikirim ke Palestina, Iya. tebarkan dia, makmurkan dia, suruh belajar dengan umpu kampung. Iya. Akan bersatu tuh makmurlah daerah kita. Dalil dan hadisnya tentu tuanku semua buya yang lebih paham. Iya. Jadi satu hafiz Quran dan satu alim untuk satu masjid desa atau satu desa di seluruh tanah air. Amin. Itulah yang kita bicarakan bersama, kasih uang sama Pak Armedi. Walaupun partainya bulan bintang, lokalnya pasti di bawahnya beliau mendukung Anies Baswedan, kan gitu kan. Walaupun nasionalnya Pak Prabowo, Iya. Pak Zulkifli Sabata, ya alhamdulillah seperti tadi. Iya. Tapi yang kemenangan yang tertinggi itu bukan DPRD-nya, Iya. ulama, alim ulama dimuliakan, Iya. orang hafaz Quran dimuliakan. Siap. Sekarang apa yang terjadi? Wallahu alam. Jadi nanti di lain hal saya bisa hadirkan beberapa hafaz Quran yang tidak wallahu alam bisawab lah. Iya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi semuanya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Armedi Tanjung, caleg nomor 5 Partai Bulan Bintang. Nomor 5 Pak ya? Ya. Nah, nomor 5 Partai Bulan Bintang. Iya. Dengan maksud tadi itu beliau sangat mendukung. Itulah sebenarnya Iya. target beliau di DPRD itu. Dan untuk pemberian motor itu hanya hadiah, dan itu memang bisa dilaksanakan. Iya. Hak budgeting kok, hak penganggaran sama beliau. Iya. Dimuliakannya tujuannya apa itu? Supaya lebih mantap. Pak Zulkifli Sabata apalagi Iya. dalam hal ini, beliau tentu dalam hal ini di Partai Umat juga banyak tantangan di daerah. Iya. Apalagi mudah-mudahan kita doakan Pak yang suuzon itu bisa jadi sunuzon. Apapun kelemahan dari Pak Zul, Iya. anak beliau hafiz Quran 2 orang. Iya. Kalau akhlaknya buruk, tidak mungkin anaknya hafiz Quran. Betul. Anak saya baru 3 juz hafalannya. Iya. Dan saya menyatakan akhlak saya mungkin kurang baik. Iya. Walaupun tampaknya baik. Jadi sebaik-baik orang, lebih baik kita, lebih baik orang. Seburuk-buruk orang lebih buruk kita. Iya. Saya hanya jangan orang yang menyampaikan begitu. Jadi inilah mampu harapan saya di sini tertumpang kepada Pak Armedi Tanjung dan orang Sintu, orang Tobo. Iya. Ya berbagi suara lah, separuh-separuh dengan Pak Firdaus kan gitu. Betul. Karena Pak Firdaus pun beliau yang membesarkan dulu. Iya. Tidak mungkin kecil besar sendiri. Kadar langsung dari beliau. Janganlah mencakap-cakap. Anulah, Iya. mudah-mudahan insyaallah. Pak Zulkifli Sabata juga kayak gitu. Iya. Di 7 Koto. Yuk duduk lagi kan gitu kan. Saya cuma menyampaikan kalau memang beliau nggak benar, nggak mungkin anaknya habis Quran 2 orang. 3 ya. Nah, jadi alhamdulillah saya yang bisa bicara begitu. Pak Armedi, apalagi Pak Armedi dalam hal ini pejuang di PKB dulunya. Iya. Orang dalam PKB, membesarkan PKB. Hijrah ke PBB bukan karena munafik, bukan. Iya. Tapi karena melihat sebuah perjuangan ya. Melihat sudah perjuangan dan sistemnya sudah amburadul, wajar beliau bisa. Siap. Karena kawannya takut kan, Iya. kalau cepat di PKB, duduk beliau nanti. Iya. Kalau kawannya kan gitu, aturnya nggak boleh begitu. Iya. Firdaus itu adik saya. Iya. Dan mudah-mudahan beliau sama-sama berjuang dan sama-sama berhasil lah. Iya. Gitu. Mohon maaf saya agak kejam gitu. Siap. Mungkin closing statement dari Pak Zul untuk kedepannya Partai Umat dalam memperjuangkan masalah keumatan dan keislaman ini agak lebih konteks lokalnya Padang Pariaman dan lebih khusus lagi di Dapil 4 barangkali karena Pak Zul caleg kabupaten ya. Insyaallah. Caleg kabupaten di Dapil 4 yang meliputi 5 Kota Kampung Dalam, 5 Kota Timur, 7 Kota Sungai Saya, Parangsago dan Pertemuan. Silakan Pak Zul. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih buat tuanku dan Adinda Andi Yusra Bakar. Pak Armedi Tanjung. Apapun bentuknya orang politik ini orang-orang senior. Iya. Tuanku di 4 tahun senior. Andi Yusra 4 tahun di senior di politik, Iya. apalagi Pak Armedi Tanjung. Kini kita berada kembali. Kenapa kita masuk dalam pesta politik demokrasi setelah sekian tahun kita tinggalkan, setelah kita berkunjung
bersilaturahmi beberapa negara tuh. Iya. Lebih 7 atau 8 negara. Iya. Ikut kawan-kawan ini. Kita ketemu dengan ketua Nabi namanya Maulana Sa'ad. Hari ini mereka pimpinan Jamaah Tabligh seluruh dunia. Iya. Itu keturunan Abu Bakar langsung Nabi itu. Tidak ada bohong gitu. Dan kalau Indonesia yang pas keturunan Nabi itu Habib Rizik. Itu Nabi, tidak bisa dibohong. Iya. Raja Salman ngomong, jangan ke Indonesia di sini aja. Sidi itu kan turun Nabi juga, bukan? Betul. Jadi Tuanku, kenapa kita kembali ke politik? Apa kata Mona? Iya. Apapun jabatan Anda, apapun latar belakang Anda, dimanapun Anda berada, jabatan latar belakang dimanapun berada, pikirkan umat ini. Iya. Kenapa? Dulu Zulkifli Sabata selama mampu 82 saya berpolitik nih Pak. Ya. Kalau umum kita batu, tapi kalau politik tua mau Iya. anak buah Tuanku di laut kau dulu. Sampai dia masih berpolitik. Kita tinggal di politik kenapa? Ranah itu waktu 2010 tak benar lagi dapatnya. Sudah hantam. Pimpinan DPD pada Beraman dan pimpinan politik dieliminasi. Kamu cakap. Iya. Ba'a bisa tapi tidak bisa kalau di P3. Digunakan kaki tangannya orang DPW. DPP, karena Andi itu ikut. Ba'a kakaknya yang bodoh itu berdialog dengan Surya Mali. Saya orang PBB, tapi ngurusin P3. Yo kan income dah ya. Iya. Di partai jauh, di parlemen jauh dah income. Kalau soal senior partai ku, di mungkin senior saya pada dia. Karena dia ketua pimpinan BP dan menteri. Iya. Dialog dengan dia tu. Atau di bawah. Saya hantam dengan hanya kata berece, maaf gue, dengan uang Zulkifli Sabata dieliminasi dan satu kata dinonaktifkan. Iya. Di partai bukan di DPR. Iya. Saya terima dengan hati yang rela. Itu waktu periode pertama. Yang kedua itu setelah sedang ya, pimpinan. waktu si naik si Periode kedua itu. ini kedua Iya. Habil Maranti, Saudara Ma'ali, petinggi P3 saya ajak kita bicara di sini. Iya. Kita sama kader partai P3. Dalam partai P3 ini Islam azahnya. Dalam bahasa Minang bajandananya betul turun. Masuk aja kalau cek dama konsep musyawarah. Iya. Kita tahu musyawarah saya dipecat dari partai. Apa salah saya? Iya. Nah hari ini Tuanku kita kembali ke sini. Jangan orang Islam mau tuanku dia mau ulama mau ustaz jangan tinggalkan politik. Iya. Kalau anda tinggalkan berarti sejak saja tunggu masa kancur kata Nabi. Nabi mengatakan apa? Nabi dengan sahabatnya kebahagiaan itu hanya dalam agama. Mau gue? Kayunya tidak ada agama hancur. Jenderal jadi agama hancur. Apapun sebabnya kalau tidak ada agama dalam dirinya, tunggu masa hancur. Iya. Nah hari ini mungkin kita ada di sini. Orang berebut di samping ini siar-siarnya kita lihat nanti di media sosial bahkan di Instagram banyak petinggi negeri ini kayak Abdul Samad Zulkifli SMA yang Bakahuni itu. Iya. Ini penghujung dan akhir daripada zaman kehancuran non-Islam dan akan Islam akan tidur. Nah kita ambil di sini ending daripada politik itu kekuasaan. Iya. Kita negara republik itu. Kita republik, demokrasi bukan negara kerajaan. Iya. Bukan dinasti. Nah hari ini ada orang menganggap Indonesia ini kerajaan dan dinasti. Iya. Sudah ini anaknya, sudah ini dianya. Ini yang tak benar. Musyawarah boleh anak kita, boleh tapi musyawarah mufakat. Itu je mungkin orang ini dijadikan suatu petinggi, satu pimpinan, satu orang yang dituakan satu wadah. Iya. Seorang kita, kalau musyawarah aku pendidikannya SD atau satu tuanku S8. Iya. Kok ini yang jadi petinggi? Ini masakan itu. Iya. Tidak ada musyawarah, hanya itu aja. Iya. Nah, Partai Umat hari ini berangkat dengan suatu niat yang baik. Andaikan dia ada di parlemen nanti, sorahkan kembali. Ada beberapa partai Islam yang ada di negeri ini. Nah, kalau mereka kita bisa bersatu nanti dengan partai lain, kenapa? Kalau tidak ada agama, apapun partai tidak ada, kita dahulukan agama ini, Islam ini, hancur akan datang. Hari ini Hamas, kita berbicara tentang tentara Hamas. Itu tentara Hamas itu kita lihat, itu harus hafal Al-Quran. Ada beberapa orang Indonesia ada di sana. Syarat jadi tentara Hamas itu tidak pernah berbohong satu kali pun.
Tidak berkhianat kepada orang tua. tidak berkhianat pada orang tua, Iya. dan tidak pernah menzalim teman dan afis Al-Quran. Iya. Nyo ganggam te wajah tu hancur. Iya. Wa marama ita Isra ita. Wa kinara. Iya. Wa jana min baini aidim sadaw wa min kafin sadaw. Ini ayat. Iya. Kalau itu kita bilang kepada pimpinan negeri ini, menyangka belum? Iya. Aku tahu itu benar terkait paham. Kalau Allah mengatakan itu benar, Iya. siapapun dia akan berangkat dengan itu benar. Jadi mak mereka lah hafiz Quran yang Iya, ulama iya. nih, alim nih. Jadi tuanku, kami di kata umat berangkat dengan hati yang nurani. Siapapun boleh duduk di parlemen, tapi jangan tinggalkan regional of Islam itu. Iya. Kamu di Partai Nasdem, Pak? Hah? Kamu di Partai Nasdem? Iya. Ya, Pak. Itu belum Itu kan nikah. umat-umatan beda. Oh, konsepnya jelas Partai Umat. Iza ja'a Anas. Nasrullah. Iza ja'al haqqu yasahqal batil. Betul. Ketika yang hak datang, yang yang batil batin hancur ya. Tegakkan Siap keadilan. terdepan Partai Umat. Ya, insya Allah. Iya. Tegakkan keadilan lawan dosa ini. Iya. Insya Allah. Mungkin closing statement dari caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor 5 Partai Bulan Bintang Dapil 2 Parang Preman dan Kota Preman. Baik, terima kasih Bu. Pertama, bagaimana masyarakat kita menggunakan hak pilihnya, dan itu datang ke TPS. Jangan hanya, mohon maaf, misalnya dengan alasan takut meninggalkan pekerjaan. Iya. Padahal ketika dia berniat memilih orang baik, tetapi karena dengan berbagai alasan dia tidak hadir, berarti dia tidak maksudnya niatnya untuk mengantarkan orang baik menjadi wakil rakyat itu gagal. Iya. Sehingga apa, orang yang mungkin kurang pas bisa menjadi wakil rakyat. Sehingga menurut saya sekali lagi mengimbau kepada masyarakat kita untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian sebab karena itu adalah memilih pemimpin, maka supaya lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimulailah dengan kalimat suci, misalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita niatkan, kita doakan siapa orang kita pilih itu, ya tolong dia tunjukkan kepada jalan yang benar. Kalau dia bersatu tunjuk kepada yang benar, kalau dia nak mau juga, maka terimalah akibat dari perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau pemimpin, kalau kita sudah mau mendoakan pemimpin, jangan mencaci pemimpin saja gitu. Menurut saya ada doa yang perlu kita sampaikan. Kalau kita acara seremonial, seringkali kita mendoakan pemimpin, itulah pemimpin kami. Tapi dalam realitas kita mencaci pemimpin. Kita kan ada ketidak konsistenan gitu kan. Sekarang dengan melalui pemilu ini kita diberi hak untuk memilih pemimpin. Kalau nanti setelah kita pilih dia macam-macam, itu berarti tanggung jawab dia. Tapi tanggung jawab kita sebagai rakyat saya kira sudah kita tunaikan. Nah, lalu kemudian kenalilah pemimpin yang akan kita pilih. Kenali itu ya bisa melalui informasi dengan teman-teman dan kawan atau dengan media sosialnya. Sekarang kan hampir semua kita punya media sosial, punya HP. Kecuali lah yang udah lanjut usia, oke lah, silakan lah ya. Tapi yang generasi muda, generasi milenial yang umur 60 ke bawah, saya kira masih familiar dengan teknologi. Nah, itu saya kira pesan saya. Dan kemudian pemilu ini kita jadikan riang gembira. Jadi tidak ada permusuhan antara kita. Ini bahasanya bahasa Muhaimin Iskandar nih. Anda tahu saya itu Bukan ada, kan ya? saya tidak ada gitu. Bahasanya bahasa Muhammad Kain. Yang perlu Pak Arfin. Kenapa riang gembira itu maksud saya ini adalah pesta rakyat, betapa yang semua kita rakyat sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Ada yang penyelenggara, ada yang peserta, ada yang rakyat hanya sebagai yang hanya memilih saja. Tapi juga ada yang akan kita pilih gitu. Nah, saya kira itu makanya perlu riang gembira itu dalam artian tidak mau saling caci mencaci, apalagi tidak tegur sapa dengan beda pilihan serumah tetangga. Itu saya kira Menyebabkan kebahagiaan. Iya, kebahagiaan kita memilih. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan itu kita dengan senang itu hasilnya juga akan menyenangkan semua pihak. Sudah pasti yang namanya pemilihan, nama kontestasi pasti banyak yang kalah.
Saya bilang, coba kan dari satu dapil bisa ada 10 kursi, 10 calegnya, baru satu partai. Iya. Kalau ada 24 partai, nah kita kali 10, 240. Yang pilih itu cuma 10 orang. Iya. 11 orang. 11 orang. Artinya lebih banyak yang kalah dari yang Sudah pasti. Ya, sudah pasti, ya. Maka untuk itu, maka sekali lagi jangan kita berkecil hati. Itu satu. Kemudian pengalaman juga menunjukkan ternyata tidak selalu yang menang itu akan dilantik jadi DPRD. Oh. Ada beberapa kasus Iya. menang dia, tetapi bukan dia yang jadi dilantik. Iya. Ada berbagai persoalan, tapi ya ada itu kasus sudah. Iya. Nah artinya apa? Semuanya itu tergantung dengan ketentuan dari Allah sebenarnya. Saya sebetulnya yang akan jadi besok sudah ada, kita aja belum tahu gitu. Iya. Masya Allah. Tentu kita aja betul. Nah kewajiban kita ya tentu berusaha Iya. sesuai dengan memilih yang terbaik. terbaik. Iya. Nah, itu. Saya kira itu closing saya terakhir. Sekali lagi, mari kita kita ikuti sampai pelaksanaan pemilu dan kita terima hasilnya sesuai realitas yang ada setelah pemilu nantinya. Terima kasih, Komen. Ya. Mungkin restorasi terakhir dari Andi Elvis Rabakar ini terkait lagi-lagi agak penegasan masalah keumatan dan keislaman ini ini kan menarik, ini satu hafiz satu desa, satu alim satu desa, ini kan patut kita follow up gitu. Iya. Nah, silakan. Terima kasih. Maupun memang saya terus terang, kalau saya punya kekuatan dan kekuasaan, beliau saya jadikan bupati besok. Saya udah punya daerah, Luar biasa. Siap. mudah-mudahan lah kita pikir bersama lah. Iya. Siapa ke depannya nanti kan. Pertama, saya berharap mudah-mudahan Pak Armeni Tanjung, caleg nomor 5 PBB. Iya. Saya ngomong sebagai orang syarikat Islam dan Iya. sebagai ponaan nih, adik. Iya. Mudah-mudahan Pak Armeni Tanjung dari 7 kursi, Iya. beliau nomor 5 bisa mewarnai DPRD pada Pariaman nanti. Iya. Itu DPRD Sumatera Barat. Iya. Pak Zulkifli Swata dari Partai Umat dan juga kantornya ini pernah di rumah orang tua bapak ya, orang tua kita di Tobo ya. Iya. Karena bisnis bangkrut, terpaksa pindah ke Balik Melintang kan. Iya. Kita fair aja ngomong. Mudah-mudahan beliau kembali hidup dan menghidupkan suasana di DPRD. Iya. Tentang restorasi saya, restorasi Nasdem. Kenapa ke Nasdem? Ini artinya saya punya teman, dia ada ketua DPC Partai Nasdem di Bungo, dan itu keluarga dari istri saya. Iya. Dan bapaknya sepupuan. Jadi saya sampaikan ke beliau, begini Pak, aneh, saya datang, beliau lagi dapat partai, Iya. langsung dikasih ke saya. Karena waktu kuliah di Universitas Sakti dulu, Iya. saya sering mengajak beliau kemana-mana. Beliau waktu itu malu-malu kucing. Sekarang beliau wakil ketua DPRD Iya. di Bungo dan mau calon jadi bupati. Iya. Hari itu kita seluruh, alhamdulillah, KTP saya diminta sama anggota beliau, mencalon juga saya jadinya kan. Jadi saya sampaikan ke beliau, ini walaupun seluruh mudah, Pak John saya bilang kan, kalau saya kalah DPRD Provinsi Jambi di Nasdem, saya takutnya antum juga kalah untuk bupati Bungo, walaupun banyak materi dia bilang kan. Iya. Tapi kalau saya menang, nah, dengan dukungan antum bersama-sama, Nasdem bersama di sini semuanya gitu kan, Iya. insya Allah antum juga akan kokoh jadi bupati Bungo. Itu ungkapan hati. Iya. Ingat berpikir karena guru-guru saya nih, Pak Iya. Guru Manuri, Pak Wadi Tanjung, Pak Zulkifli Swata, dan Pak Idrus Daniel lagi kan. Itu saya sampaikan spontan. Iya. Jadi harapan saya di sini cuman kepada masyarakat maupun Iya. jangan ada kata tidak memilih pun kita tidak masalah, kita kan edit model-model kosong. Iya, betul. Jadi itulah gunanya agama, itulah peran ulama, Iya. peran politisi, tokoh masyarakat. Jadi sangat berharap kita kepada masyarakat bangkitlah. LGBT, Iya. yang suka-suka itu, Suka sabu-sabu semuanya itu kembali ke kita orang tua, kembali ke kita sebagai pendidik, sebagai kakak, sebagai tokoh masyarakat, ulama. Itu memang harus gencar. Iya. Dan saya dalam hal ini kan berbeda nih Iya. kepartean. Saya bilang sama Pak Armedi Tanjung, Pak Armedi, 10 miliar itu Iya. beli godok pun bisa. Iya, betul. Mau cerita ada estek ini itu cerita ambil hapus semua tuh. Iya. Kenapa? Gubernur itu
atau bupati itu, dia anggaran untuk dia, pengelolaan untuk dia itu 80%. Iya, iya. Ujung-ujung singkarinya yang dikasihkan ke anggota DPR Pokir, diadu lah semua. Pak ini dia jadi anggota DPRD besok. Iya, iya, iya. Jangan mau kayak itu. Harus lawan, Dengan ya? Iya. gubernur seperti tadi, Iya, iya. 3.000 orang Pak. Iya, iya. Naruh untuk Hafiz Salim, berapa duit itu? Iya, iya, iya. Maaf, saya pernah di LSM anggaran. Iya, iya. Saya pernah di penitia anggaran. Saya pernah bayangan di tenaga ahli dulu waktu di zaman fraksi bulan bintang. Bayangan tenaga ahli, gitu kan? Iya, iya. Nah, jadi artinya saya menyampaikan ini kemauan dia. Jadi dalam hal ini walaupun saya sekarang hijrah di Partai Nasdem, saya tetap menghormati senior. Iya, iya, iya. Tuanku kan, Mangku Armidi Tanjung atau Manuri, Pak Zul, semuanya gitu kan. Dan dalam hal ini cuman yang terakhir saya berharap mohon doa dari masyarakat. Iya, iya, iya. Tolong hormati ulama, tolong hormati cendekiawan. Iya, iya. Jangan lihat keburukannya, doakan keburukannya itu lebih baik. Iya, iya. Dan kalau ada kebaikannya, tolong didukung penuh. Artinya apa? Kembalilah kita bayu di bawah. Jangan gara-gara 100.000, 200.000 Iya, iya. pilihan kita berubah. Dan harapan saya begini, Mangku. Walaupun rekan-rekan yang lain saya juga tahu dengan caleg yang lain. Saya tadi kan berdoa, mudah-mudahan salah satunya dari 7 orang itu Pak Armedi Tanjung di DPRD. Bukan menafsirkan yang lain, Pak Daus atau Yohanes Wempi atau Darmon. Pak Darmon bukan itu. Yang saya berdoa gitu. Salah satunya ada Pak Armedi Tanjung. Dan itu mudah menjadi catatan bagi kita bersama di masyarakat. Dan Pak Zulkifli Swata, saya sampaikan lagi kepada masyarakat Tujokoto wilayah sana. Kalau memang beliau yang dikampanyekan orang, beliau nih begini begitu, kurang segala macam. Ya Allah ya Rabb, wa kafa billahi syahida. Kalau dia bobrok amalnya, moralnya, nggak mungkin anaknya 3 orang habis Quran. Artinya apa? Kadang-kadang kan orang melihat selip sedikit dibesar-besarkan. Saya minta kepada keluarga besar beliau memikirkan kembali. Beliau panutan kita untuk Padang Pariaman membutuhkan beliau. Sumatera Barat membutuhkan beliau. Jadi artinya di sini termasuk juga dengan Mangku. Mudah-mudahan pihak Pemda Pemprov memperhatikan podcast seperti ini dan memberikan yang lain. Jadi harapan saya dalam hal ini, saya berterima kasih. Semoga acara seperti ini bisa dibuat lebih sharing lagi dengan yang lain-lain dan bisa lebih enjoy lagi, tentunya dengan syarat ketentuan berlaku, artinya untuk kebaikan kan? Sebab kalau kita memikirkan umat, tentu kita harus lebih siap sedia dulu. Jadi dalam hal ini saya berterima kasih kepada Mangku dan Manuri. Saya ingat waktu itu semangat waktu berdirinya pesantren yang lurus Wali Basar. Saya menyemangkan semua almarhum orang tua, jadilah barang itu walaupun tidak pernah disebut-sebut mau Wali Basar, Mangku Aswad kan gitu kan, Mangku sendiri sebagai hari itu. Saya bersyukur kan gitu kan, alhamdulillah. Kenapa dicemoohkan mau Wali Basar? Apa buat Tungku? Janku, dan akhirnya apa? Berdirilah pondok pesantren yang dicita-citakan yang Mangku. Ada yayasannya, kan bukan? Tidak ada cerita P3-nya, tidak ada cerita PKB-nya, PBB-nya, tidak ada cerita Nasdemnya umatnya. Inilah kesatuan biar masyarakat nasional nampak kita berbeda pemikiran tentang kepartaian, tapi kita satu dalam tujuan dan maksud. Tetap agama landasan dan adat. Mangku, makasih banyak. Alhamdulillah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat memilih masyarakat Sumatera Barat dan seluruh masyarakat nasional bisa bertambah, dan mudah-mudahan saya berharap minta doanya juga Anies Baswedan dan Caimin itu mudah-mudahan bisa menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Cukup panjang diskusi kita, tapi diskusinya luar biasa dan memberikan edukasi tersendiri kepada masyarakat, kepada umat, dan kepada daerah, bangsa, dan negara ini. Titik temunya adalah pemilu adalah ajang untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Hari ini, sebentar lagi ke depannya kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang beragam, pilihan-pilihan yang berupa berwarna dan segala macamnya. Setidak-tidaknya, marilah kita baca bismillah, tanamkan niat yang baik, pilihlah pemimpin yang baik, pemimpin yang mempunyai rekam jejak, baik itu pemimpin di legislatif maupun pemimpin di eksekutif. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.